Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Putri Setianingsih. Nah teman-teman, di sini aku mau membahas satu tema yang sangat penting untuk kita bisa hidup tenang di dunia ini. Salah satunya dengan ikhlas. Nah teman-teman, untuk kita bisa belajar ikhlas, kita harus jauhkan 3 perkara ini agar bisa ikhlas. Nah teman-teman, kira-kira apa ya 3 perkara itu? Penasaran nggak nih teman-teman? Oke deh teman-teman, langsung aja kita bahas ketiga perkara itu. Yang pertama yaitu riya, yang kedua tamak, yang ketiga kufur nikmat. Wah, ketiga perkara ini teman-teman harus benar-benar kita jauhkan dari kehidupan kita agar hidup kita bisa selalu ikhlas. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa itu riya, apa itu tamak, dan apa itu kufur nikmat. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama yaitu riya. Nah teman-teman, mau tahu nggak apa itu riya? Nah, riya ataupun pamer berarti menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Wah teman-teman, itu hal yang harus kita jauhi ya agar kita bisa ikhlas. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Nah teman-teman, agar lebih mudah dipahamin, aku kasih contoh ya. Misalnya Rahmah mempunyai rumah baru nih teman-teman. Nah dia bilangin sama kawan-kawannya kalau dia itu punya rumah baru yang besar, yang cantik, yang mahal. Nah itu salah satu riya ya teman-teman, tidak patut kita contoh. Jadi teman-teman, kalaupun kita punya hal yang baru, kita tidak perlu mengumbar-ngumbar kepada orang lain. Itu dinamakan riya. Nah teman-teman, udah paham kan gimana itu riya dan apa itu contohnya? Nah kita tidak jauh dari hal-hal tersebut. Jadi yang sudah pernah melakukan riya, jangan lupa istighfar dan mohon ampun kepada Allah ya teman-teman, karena semua manusia pasti mempunyai silap. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu tamak. Nah teman-teman, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surah Al-Fajr ayat 20. Nah teman-teman, udah tahu ya apa itu tamak? Nah aku tambahin sedikit deh. Nah tamak itu sesuatu yang mencintai dunia. Contohnya yaitu lebih tepatnya untuk harta ya teman-teman. Itu adalah kecintaan kepada harta yang sangat berlebihan. Nah contohnya ada orang yang ingin kaya, yang memiliki harta banyak. Dia tidak memikirkan kegiatan ataupun hal yang dilakukan itu halal ataupun haram. Yang penting bagi dia hanyalah harta, mendapatkan harta. Dia tidak memikirkan halal dan haramnya. Nah itu salah satu hal yang tamak teman-teman. Nah bukan itu saja teman-teman, ketika dia walaupun melakukan suatu hal yang halal tapi berlebihan, dia tidak memikirkan keadaan orang lain,
karena dengan keinginan dia yang sangat besar, dia tidak memikirkan lagi kebutuhan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, itu suatu hal yang tamak. Banyak orang yang masih membutuhkan, kita bisa memakai ataupun melakukan selayaknya saja, sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Itu adalah suatu hal yang tamak. Banyak contoh-contoh lain. Nah, contoh satu lagi nih teman-teman, misalnya kita sedang makan. Nah, di keluarga kita ada 4 bersaudara. Nah, ada hidangan dari mama kita yang masak, itu kita makan secukupnya saja teman-teman. Kalau kita makan banyak, nah tidak memikirkan saudara kita yang ketiga lagi, itu kita sama aja dengan orang tamak tadi. Nah, jadi nggak boleh tamak ya teman-teman, secukupnya saja. Nah, teman-teman udah tahu ya apa itu tamak. Nah, teman-teman, kita juga tidak jauh dari hal tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan hal tersebut, jangan lupa mohon ampun kepada Allah ya teman-teman, dengan cara istighfar. Nah teman-teman, yang selanjutnya yaitu kufur nikmat. Apa sih kufur nikmat itu? Nah, kufur nikmat adalah sifat enggan untuk menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang telah didapati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, yang ketiga ini kemungkinan ada selalu terjadi kepada diri kita. Contohnya ketika kita mempunyai prestasi, kita sudah belajar dan kita sudah bertawakal, dan ketika kita berhasil, kita diapresiasi sama orang lain. Nah, disitulah saatnya kita kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Karena kita lupa bahwa ilmu yang Allah beri itu untuk kita, bukan dari kita semata teman-teman. Kalau kita belajar, kita tawakal, mungkin juga belum tentu bisa teman-teman tanpa Allah setujui. Nah, itu jangan sampai kufur nikmat ya kita teman-teman. Jangan lupa semua yang kita punya itu semua Allah yang beri. Jadi jangan sampai kufur nikmat ya teman-teman. Banyak contoh-contoh lainnya. Nah, cukup itu aja ya yang aku berikan contoh. Nah teman-teman, kembali lagi, kita tidak jauh dari hal tersebut. Jangan lupa kita selalu memohon ampun kepada Allah jika kita pernah melakukannya. Jadi jangan lupa banyak-banyak istighfar ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah masuk ke tahap kesimpulan. Nah, dari hal yang ketiga tadi, berarti kita harus mengambil 3 kebalikan dari 3 perkara tadi teman-teman. Nah, kalau misalnya riya, yaitu lawannya kita harus ikhlas, tulus hati. Ya, mungkin teman-teman boleh baca apa itu ikhlas ataupun tulus hati ya teman-teman. Nah, selanjutnya harus qanaah. Qanaah itu menerima dengan lapang dada. Nah, kita juga harus banyak terima apapun rezeki yang kita ada. Jadi jangan tamak ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu bersyukur. Nah, lawan kata dari kufur nikmat yaitu bersyukur teman-teman. Nah, boleh ya dibaca apa itu syukur. Mungkin teman-teman udah lebih paham ya apa itu syukur. Nah, teman-teman, agar kita bisa ikhlas, kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama kita harus ikhlas, yang kedua kita harus qanaah, dan yang terakhir kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah teman-teman, mungkin dari ketiga kesimpulan tadi sudah menutup pembahasan kita kali ini nih teman-teman. Nah, jadi kita tutup dengan sebuah hadis nih teman-teman, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat ataupun menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Oke teman-teman, mungkin sudah berakhirlah pembahasan kita pada kali ini teman-teman. Semoga kita dijauhi Allah dari hal-hal yang ketiga perkara tadi. Yang pertama riya, yang kedua tamak, yang ketiga yaitu kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ada nih kata-kata dari Ibnu Al-Qayyim, yaitu ikhlas adalah
perpaduan antara keinginan dan niat seseorang. Oke, teman-teman bisa dipahami ya kata-kata tersebut. Aku minta maaf ya teman-teman kalau ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafin, dan kepada Allah aku mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.